nanti mohon bantuan Bu Ratna atau yang host boleh memasukkan kembali partisipan, boleh di-admit nggih Bu Katarina nggih untuk bisa. masuk join. Luar biasa, ini kok bisa 500 lebih. Iya, baik. Iklannya nyambung berarti Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita mulai nggih untuk paparan yang pertama. Pak Tomo akan membawakan materi tentang survei karakter, nanti dilanjutkan Bu Yuli tentang survei lingkungan belajar gitu. Iya. Nggih, monggo waktu dan tempat kami persilahkan Pak Tomo. Terima kasih Pak Trinova. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada yang terhormat jajaran pimpinan PGRI Kota Salatiga, ya, ini yang dikomandani oleh Bunda Katarina ya pagi hari ini. Suaranya sudah mengudara tadi, kemudian putus sinyal. Ya, oh inilah, begitu Pak. putus sinyal jadi tidak nyambung lagi, tapi ini sudah nyambung lagi. J. Kepada pembicara yang luar biasa, Bunda kita, Bunda Juliati Atmojo, nih luar biasa inspirasi, dan khususnya pembawa acara Pak Trinova ya? J. Terima kasih. Dan seluruh peserta BIMTEK Assessment Nasional atau AKN yang saya hormati dan saya banggakan, langsung karena waktunya tadi terus bergulir, kita di ruang Zoom meeting ini ada kendala teknis, saya tidak bisa masuk, sudah bisa masuk tadi ya, tapi sinyalnya kok down terus saya masuk lagi tidak bisa. Ini ya insya Allah ini bagian dari keberkahan kita pagi hari ini untuk semangat belajar ya. Mau masuk tidak bisa, dikeluarkan lagi, masuk lagi lah. Ini ya insya Allah kita akan sering ya keluar masuk, enggak apa-apa, keluar masuk dalam kebaikan ya. Bersyukur saya mulai Bunda Katarina karena waktunya terus bergulir mepet. Silakan Pak Tom. Oke, saya langsung share materi ya. Siap. Ini. Nah, sudah kita kelihatan? Sudah Pak. Oke, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Ini hanya hasil kami yang sudah kami diskusikan di LPMP kemarin ketika BIMTEK juga dalam pengembangan AKM, ada literasi, ada numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, pagi hari ini saya menggantikan Pak Waskito ya, yang luar biasa juga, tapi tidak ada salahnya. Saya bersyukur dikasih kesempatan pada pagi hari ini untuk berbagi dan memaparkan hasil yang sudah kami terima di LPMP kemarin, dan kemudian juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan KM ini. Saya yakin dari forum Zoom-nya pagi hari ini yang difasilitasi oleh PGRI Kota Salatiga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga sudah tidak asing lagi kalau mendengar AKM. Tapi tidak ada salahnya karena ini belum dilaksanakan. Maka menarik untuk kita bahas, menarik untuk kita kupas, menarik untuk kita terus mencermati dan tentunya terus tentang ini. Bapak Ibu, biodata tidak usah disebutkan karena Bunda Katarina sudah membacakan tadi. Selanjutnya, nah ini semangat untuk maju ya. Kalau sudah ke depan begini semangat untuk maju. Nah ini selesai terus. Nah
Ini kecepatan kita harus Shinkansen atau ini CRH itu kereta cepat Cina ini ya. Kalau ini kereta Shinkansen cepat. Kecepatan kita seorang didik harus cepat ya. Kecepatan melebihi kesempurnaan. Ini ya Jepang saya itu semua dan presiden ya kita mau ganteng. Nah, tapi Pak Tomo di mana ini ya? Lebih ganteng atau lebih ganteng? Wah, karakter. Nah, karakter ya. Jadi prinsipnya dari apa yang saya tampilkan tadi sudah mewakili. Bapak Ibu sekilas Apa Pak? Ujian nasional ya diganti dengan AKM. Nah, ini anggarannya luar biasa besar ya Bapak Ibu, tapi ini juga sangat fleksibel itu kan di media, tapi tentunya yang nanti akan kita laksanakan sesuai dengan bahasa media. Nah, terus seneng ya Bu ya, ini malah lagi 1,48 triliun. Nah, tentunya dan AKM dan surat. Nah, baik, bahwa ini lagi kita sendiri Bapak Ibu guru yang tentunya anak ini ketemu mengucapkan salam, anak ini sopan, anak ini ya kadang meskipun nilainya luar biasa ya, low atau rendah, tapi anak ini begitu sopan ya dengan Pak Tomo. Assalamualaikum Pak Tomo, terima kasih. Sehat Pak Tomo gitu, langsung tak kasih nilai 1 kalau Pak Tomo itu kan karakternya kan gitu ya. Jadi kadang ini yang perlu nanti kita menyamakan persepsi ya, mencerminkan karakter peserta didik. Survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu, kemarin saya hampir 3 tahun melaksanakan tugas sebagai fasilitator penguatan karakter. Tapi dalam kurun waktu ini juga ada kebijakan lagi diubah menjadi profil pelajar Pancasila. Kalau PPK salah ya berkarakter luar biasa pelajar Pancasila. Nah, mengikuti aja karena masih dalam bingkai itu. Nanti kita pahami bersama ya. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu berkaitan dengan sistem pendidikan ini sudah paham sekali ya. Tapi untuk karakter ini tentunya kita berdasar pada Peraturan Presiden 87 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Ini yang terus dijalankan yang terbaru. Nah, ini turunannya Bapak Ibu kemarin juga dibentuk PUSPK ya, pusat penguatan karakter Kemendikbud. Ini diantara ini nanti sasar materinya ya nanti bisa dipahami semuanya ya. Untuk dasar karakter tadi ya, ciri atau gaya atau sikap khas dari diri seseorang ya. Saya yakin karakternya Pak Tri, karakternya Bu Katarin, karakternya semuanya ya Bunda Yulianti, kita semuanya. Ini pada diri kita ya, pada sosok seseorang. Nah, tadi semua panik. Nah, gimana Pak Tomo kok tidak bisa masuk-masuk? Nah, sampai Bunda Katarina ya tadi, tapi tetap semangat Pak Tomo. Nah, jadi masuk pun juga senang. Nah, ini karakter ya. Ya, Pak Trinova juga silakan Pak Tomo, suaranya sudah jelas. Ini juga karakter ya. Akan kita gambarkan pada diri kita
masing-masing ya, seragam sikap, keterampilan, motivasi yang tentunya mendorong untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, ini literasinya apa dasarnya kemudian karakteris baik aku tadi yang saya sampaikan tadi sesuatu kondisi kita menghadap Mas ini gimana sudah laptop mati misalkan laptopnya baterainya habis kemudian down nah selesai semangat Bapak Ibu pakai yel-yel pakai ice breaking kan gitu sambil menunggu lah ini tadi saya mau ice breaking gaya sendiri di kursi kan enggak bisa lah ini kualitas moral seseorang serta dipengaruhi oleh lingkungan. Ini Bapak Ibu bagaimana berkarakter yaitu berkepribadian berperilaku sifat ini ya sudah saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini ya berkarakter mulia, berkarakter cermat apalagi dalam pendidikan Bapak Ibu sebagai itu ya filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sungkulodo tutpuri handayani. Nah inilah kepribadian kita selaku pendidik dituntut untuk bagaimana menerjemahkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pendidikan karakter, satu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Jadi karakter ini ya bukan sebagaimana mata pelajaran yang lain, tapi karakter ini betul-betul ya dari diri kita. Bagaimana secara personal, secara lingkungan ini kita dapat mampu mewujudkannya. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan ya pengembangan nilai-nilai karakter ini sudah di luar kepala tapi melakukannya luar biasa ya. Di luar kepala tapi melakukannya harus penuh semangat. Nah, olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang terus nanti akan terus memberikan inspirasi pada kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terutama di lingkungan sekolah. Nah, PPK tadi nilai utama PPK sudah saya sampaikan, religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Nah, integritas. Ini PPK kemarin ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini lanjut ya. Nanti bisa didiskusikan. Nah, padahal yang kemarin itu kan kita sudah sebelum adanya PPK itu ada 18 nilai ya. Ternyata diperes menjadi 5 nilai utama PPK itu caranya. Nah, menjadi inilah Bapak Ibu. Nah, terus oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sikap religio, nasionalisme ya tergambarkan tadi ya. Ini ada subnya lagi. Ya, sub religius juga ada, religiositas, kemudian sub dari nilai karakter nasionalisme, kemandirian, kemudian gotong royong, selanjutnya nilai integritas, ini juga akan mampu kita terjemahkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan karakter dasar, tentunya semua ada pada sudah kita melakukannya. Penilaian tentang temperamen, keyakinan, pendidikan, motivasi, pengalaman ini akan berpengaruh kepada ini karakter seseorang. Nah, ini lanjut Bapak Ibu dari mulai 18 nilai karakter, kemudian selanjutnya, nah ini profil pelajar Pancasila, basis penguatan karakter ini tadi. Nah, ini ada 6. Nah, Bapak Ibu tidak asing lagi kalau sudah buka WA itu sudah. Nah, ini dikuatkan ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini
harapan kita ya menjadi sebuah acuan dasar dalam membangun SDM unggul ya secara bersifat holistik dan tidak hanya kognitif saja ya. Kalau mapel pelajaran itu bisa ya Bapak Ibu guru dalam menyampaikan tadi, tapi dipetakan dalam literasi, dalam numerasi, kemudian didasari dengan karakter dalam kita upaya untuk atau membangun SDM unggul. Nah, ini penjawabnya sudah kelihatan ya. Nanti saya share semua. Saya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini nanti sebagai dasar acuan kita Bapak Ibu dalam membuat survei karakter ya. Nanti elemennya diantaranya ini ada elemen kunci ya. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara atau berbangsa. Nah, ini berkebinekaan global juga ada elemen kuncinya. Nah, tentunya itulah yang terus nanti akan kita jadikan dasar untuk survei karakter. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila nanti sudah juga di agama, akhlak pribadi kepada manusia, kepada alam, kemudian nilai Pancasilanya ya apa gitu, misalkan satu religius, jujur, cinta damai, toleran. Nah, ini sudah terpetakan tadi sinergi dengan yang 18 nilai karakter yang tentunya sudah kita ketahui lebih dahulu ya. Ini ternyata tidak lepas. Oh, meskipun apapun temanya, ternyata nilai-nilai utama tadi tetap semuanya mendasari setiap perubahan-perubahan yang tentunya yang harus kita ikuti. Jadi kita yang positif setiap ada perubahan dari PPK diubah profil pelajar Pancasila. Nah, tapi inilah perubahan, sesuatu yang hakiki adalah perubahan. Maka kita tidak boleh anti perubahan. Maka terus ikuti dalam kreativitas dan inovasi dengan perubahan. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang, apa perbedaan AKM dan survei karakter? Ini pokoknya di publik itu kan pemahaman yang mungkin sesuai dengan pemahaman masing-masing. Apakah itu salah? Tidak. Karena ini hal baru dan tentunya dengan apa ya PGRI Kota Salatiga memberikan fasilitas, memberikan media seperti ini, tentunya ini akan lebih membuka wacana kita, wawasan kita terus untuk menyamakan persepsi. Yang belum mungkin masih gamang, ragu-ragu, ya nanti bisa kita diskusikan. Karena ya itulah ciri kemajuan, harus siap dengan perubahan. AKM mengukur hasil belajar kognitif, ya, yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya berapa lama, berapa waktunya antara AKM dan survei nasional. Ya, asesmen nasional terdiri dari AKM dan survei karakter serta lingkungan survei lingkungan belajar atau LB namanya. SLB ya. Bukan sekolah biasa, tapi lingkungan murid kan sih meneliti survei kasus lingkungan belajar. Waktu kelas 9 ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk SD, SMI, SMP, MTS
Nah, ini selanjutnya untuk strategi perubahan dalam perilaku, Bapak Ibu, tentunya semuanya ini adalah proses, ya. Semuanya tidak bisa langsung sebagaimana harapan. Kalau semuanya baik semua, sudah pokoknya bangsa ini hanya apa ya, membimbing saja, apa, melompat-lompat. Tapi ini kan permasalahan perilaku ini harus terus kita apa ya, biasakan, kita latih, kemudian menjadi kebiasaan, menjadi karakter, baru menjadi budaya. Nah, ini harus terus berproses. Dan salah satu tempat yang paling luar biasa untuk bisa mengawal ini adalah sekolah saat ini, ya, membantu, ya, mengawal bagaimana pembiasaan menjadi karakter menjadi budaya di sekolah. Nah, ini contoh karakter Bapak Ibu. Selanjutnya survei karakter dari profil pelajar Pancasila tadi sudah kami paparkan di awal. Nah, pembobotannya nih Bapak Ibu, penyusunan soal survei karakter itu ada pribadi, sosial, dan masyarakat. Nah, dalam di SD dikembangkan nanti ya pribadi 60%, berarti betul-betul anak SD itu ya bagaimana membangun fondasi karakter. Ini kepribadiannya harus porsinya dibanyakkan. Sosial 20%, kemudian masyarakat 20%. Kalau SMP seimbang, pribadi 30, bermasyarakat 40, ya. Kemudian SMK lebih kepada dunia kerja dan bernegara. 20, 40, 40. SMA juga 20, 40, 40. Ini prosentasenya Bapak Ibu. Jadi dalam penilaian juga kemarin diskusi yang kami kembangkan di LPMP, kita memilih pilihan ganda gradasi, ya. Jadi dari sekian metode ini kita pilih pilihan ganda dan gradasi. Nah, skala pilihan ganda ini berbentuk seperti pilihan ganda yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dan sejumlah alternatif jawaban. Ini contohnya, Ibu. Ini contohnya ya seperti ini. Jadi nanti semua jawaban A, B, C, D itu mempunyai nilai. Ya, tapi ada yang lebih tepat, ya. Ada kok ini pemahamannya baru jawab A, ya, misalkan contohnya menolak dari contoh soal ini nanti jawabnya A, berarti nanti ada nilainya 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ya, ini yang paling benar adalah 4, gitu Bapak Ibu. Nah, ini rubrik penilaian, dan insya Allah nanti kami sampaikan kepada Bu Katarina rubrik-rubriknya, karena tidak bisa kami paparkan, tapi ini sekilas saja bagaimana karakter, ya, survei karakter ini nanti bisa kita implementasikan di sekolah masing-masing. Nah, terus bagaimana Pak Tomo untuk nanti soal-soalnya? Nah, tentunya soal-soal ini tidak lepas dari tadi yang kita kembangkan elemen kunci dari profil pelajar Pancasila, dan itu juga tidak lepas dari apa yang sudah menjadi dasar dulu, 18 nilai karakter, kemudian 5 nilai utama karakter. Itu juga tadi menjadi mendasari untuk kita wujudkan dalam nilai profil pelajar Pancasila. Maka referensi-referensi yang terus berkembang nanti itu bisa kita jadikan dalam penyusunan ya kisi-kisi, ya. Kemudian 5 nilai utama 6 profil pelajar Pancasila tadi, elemen kuncinya ya tentunya itu yang nanti akan kita breakdown dalam kisi-kisi. Itu garis besar dari apa yang tentunya akan kita laksanakan dalam survei karakter. Tentunya ada update terus itu, ya, karena ini terus didiskusikan, terus fokuskan oleh Pusmenjar, dan LPMP juga sudah pertama. LPMP Jawa Tengah itu melangkah pertama dalam berkaitan dengan kebijakan HKM ini, dan tentunya ya terus ada pembenahan, dan insya Allah akan terus dilakukan perbaikan
sebagaimana standar dari nanti mengikuti Pusmenjar. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Tri dan Bunda Katarina. Monggo untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada moderator Pak Tri. Monggo. Baik. Terima kasih Pak Tomo untuk paparannya untuk kita semua yang mencerahkan ya, ini terkait dengan survei karakter ya. Tadi saya boleh secara ringkas ya, boleh menyampaikan tentang bahwa survei karakter ini adalah tentang ini ya, apa namanya, mengukur hasil belajar emosional begitu ya. Bagaimana ini emosional ini ya mengacu kepada ciri, gaya, sifat yang khas dari diri seseorang begitu. Ya, peserta didik gitu Pak Tri ya. Betul, terutama ini memang peserta didik begitu ya, kecenderungan responnya ya, respon peserta didik, sikapnya bagaimana, perilakunya bagaimana, seperti yang tadi disampaikan Pak Tomo, bahwa kita memang ini punya karakter, namun tadi dikatakan ya pendidikan karakter ini ada di sekolah, bahwa ini adalah satu sistem penanaman nilai karakter dan perlu dilihat begitu ya, dilihat dan melihatnya itu adalah dalam bingkai profil pelajar Pancasila. Baik, dan karakter ini bersifat holistik begitu dengan ada rubrik penilaiannya yang tadi sudah disampaikan Pak Tomo. Apakah masih ada waktu ini Pak Tomo untuk bertanya jawab atau karena ada kegiatan berikutnya? Ya, mohon maaf, ini kan ditunggu di room sebelah lagi. Siap. Ini dengan sangat, karena tadi ada non teknis, nanti prinsipnya kami segala materi kami siapkan karena kami hanya diberi amanah untuk sampai nanti kisi-kisinya, contoh fisiknya semua insya Allah kami aturkan kepada PGRI ya, pada Bunda Katarina nanti bisa untuk perbandingan. Barangkali dari itu juga tidak lepas dari hasil Bintek yang tentunya kita laksanakan di LKMP, kemudian nanti dari Pusmenjar yang juga terus mengupdate perkembangannya tentang HKM ini ya. Tentunya para Bapak Ibu guru nanti terus mengikuti. Tapi kalau memang ada minta 5 menit bisa. Boleh bertanya satu aja Pak? Satu boleh Bu. Boleh langsung Pak nggih? Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul Pak dari SMP Negeri 9 Salatiga. Oh siap Bu Nurul. Begini Pak, kami kan sekarang program pemerintah itu kan pembelajaran melalui daring ya. Kemudian berat sekali bagi kami karena begini, siswa kita sudah mengadakan meet bertemu, anak yang merespon itu hanya sebagian Pak. Kemudian kita beri tugas, itu yang mengerjakan juga dari satu kelas 30 siswa itu hanya mengerjakan sekitar 10. Kemudian kita menggunakan luring Pak. Ayo anak-anak, kalian yang tidak support HP-nya, kalian datang ke sekolah, kami akan Ibu berikan tugas tersebut melalui luring. Itu pun yang datang itu hanya dari 10 siswa yang mengikuti melalui virtual, kemudian yang sebagian luring, akan tetapi dari luring itu pun yang datang tidak ada 25% Pak. Nah, ini meskipun tidak ada hubungan, langkah apa yang saya sebagai guru itu harus bagaimana? Demikian Pak. Terima kasih Pak Tomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nurul. Menarik itu memang ya permasalahan kita di lapangan. Ya. Ini langsung saya pada fokus karakter. Ya. Nah itulah bagaimana kita menghadapi siswa-siswi kita dengan berbagai karakter ya.
apalagi di tengah pandemi seperti ini, ya tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, banyak faktor yang tentunya itu menjadikan ya harapan-harapan kita ini mungkin tidak harapan 100%, mungkin terlaksana 60%, 70%, sebagaimana tadi pembelajaran daring, tapi yang berpartisipasi sekian persen. Nah ini saya yakin ini semuanya ya. Tapi banyak pendekatan-pendekatan yang tentunya bisa kita lakukan tadi seperti mengundang namanya bisa konsultasi pembelajaran atau tadi home visit atau banyak alternatif tentunya dari sekolah yang masing-masing yang mempunyai program itu berkaitan dengan karakter Bu Nurul. Tentunya ini bisa kita ya dari sinilah kita bisa memotret ya memotret anak didik kita kedisiplinannya, tanggung jawabnya, kejujurannya ya sehingga tidak apa meskipun itu nanti perlu ada konfirmasi ya dengan kondisi seperti ini tadi misalkan kejujurannya memang betul-betul anak ini HP-nya mati, memang betul-betul anak ini pulsanya tidak nyangkut. Nah, seperti pulsanya Pak Tomo tadi kan nyangkut sinyal kok pulsa ya. Sinyalnya nyangkut misalkan. Nah, ini kan harus menjadi PR kita memang. Dan itu akan menjadikan apalagi yang Bapak Ibu guru BK maupun Bapak Ibu wali kelas sangat bisa pemetaan. Kemarin saya di Kendal, pas ngisi di Kendal, yaitu di SMP Negeri 2 Kendal, ya, di tengah alun apa dekat gedung DPR itu ya, kabupaten itu saya melihat gurunya juga itu, Pak, ini gimana karakternya ini Pak? Saya sudah punya catatan. Hari ini yang hadir di Zoom, hari ini yang mengirimkan semuanya sudah di tabel itu ya, dibuat apa laporan. Luar biasa. Ternyata saya juga belajar ini ya Bapak Ibu guru saya juga kemudian Umi kemarin di Kendal seperti ini. Coba kita petakan. Tapi alhamdulillah ada beberapa persen anak-anak yang tidak hadirnya ada permasalahannya apa, kemudian kita tidak lanjuti dengan home visit. Kita tidak lanjuti ada permasalahan apa anak ini diberi PR ya kok dikonfirmasi ke orang tuanya tidak ada PR. Nah, ternyata ya ini juga perlu pendekatan. Oh ya, Bapak Ibu, mungkin ini belum sempat, tapi namanya jadwal sudah ditetapkan ya. Mari kita bersama-sama untuk melaksanakannya. Ya, tidak langsung kamu ini, anak sudah susah-susah kami beri ya tugas. Dan ibu juga susah-susah mengoreksi, kok tidak mengumpulkannya. Coba nanti dalam pendekatan ini yang perlu kita kedepankan. Gitu Bu Nurul ya. Tentunya berkaitan dengan penilaian nilai karakter tadi punya elemen kunci juga ya. Meskipun di masa pandemi ini bisa kita buat tadi standarisasi berkaitan kejujuran, komitmen, tanggung jawab. Anak ini kan bisa kita petakan. Ya. Mungkin gitu Bu Nurul ya. Sabar, semangat. Yeah. Matur nuwun sangat Pak Tomo ini meluangkan waktu ya. Tadi mohon maaf Bapak Ibu karena ada kendala jadi kita mungkin hanya sebentar tapi nanti Pak Tomo juga akan share materi. Bapak Ibu mungkin bisa memanfaatkan gitu untuk nanti peningkatan karakter di sekolah masing-masing. Baik, matur nuwun sangat Pak Tomo untuk waktunya ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk ke sesi berikutnya. Ini mohon izin Pak Tomo ini kita beranjak ke ini nggih. Mohon izin nggih, Pak Tri nggih. Terima kasih Pak Tomo. Assalamualaikum. Sukses selalu. Sukses selalu. Ya, baik. Bapak Ibu mungkin ada beberapa pertanyaan ya mungkin ya terkait dengan survei karakter ya karena memang waktu ya mohon maaf ini kita akan melanjutkan nih ya ke survei lingkungan belajar dengan Bu Yuli.
Nah, beliau juga guru berprestasi ya ini ya. Pak Tomo juga ini narasumbernya hebat-hebat. Dan Bapak Ibu boleh kita sama-sama belajar nih ya tentang survei lingkungan belajar. Nanti setelah sesi paparan, Bapak Ibu boleh bertanya ya. Saya yakin juga Bu Yuli ini berkapasitas untuk menjawab tentang karakter tadi ya, survei karakter nih. Insya Allah belajar bareng Pak Nova. Ya, baik. Baik, langsung saja Bapak Ibu, karena waktu kami serahkan kepada Ibu Yuli. Oke, monggo Ibu. Terima kasih Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, segenap pengurus PGRI Kota Salatiga, Bapak Ibu peserta yang hari ini sungguh luar biasa hadir mengikuti webinar ini, tentunya juga teman-teman panitia yang saat ini menjadi host, menjadi moderator, Pak Trinova yang sungguh luar biasa, terima kasih telah mengantarkan kami. Mari sama-sama kita panjatkan bersyukur bahwa pagi hari ini kita diberikan suatu kenikmatan dalam bentuk sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Di tengah-tengah kesibukan ternyata Bapak Ibu masih menyempatkan waktu, menyisihkan waktu untuk kegiatan belajar tentang asesmen nasional. Saya lihat yang hadir di sini, Pak Nova, ini saya kadang ya jadi malu loh ini. Ini sebenarnya Bapak Ibu itu sudah persa, sudah tahu, sehingga saya matur duluan Pak Tri, kita sharing saja. Jadi nanti kalau misalnya seandainya saya menyampaikan ada hal-hal yang kurang, mohon untuk dilengkapi, dan kebetulan sama dengan Pak Tomo, kami sama-sama ketika itu dipersiapkan oleh LPMP, guru-guru, kemudian kepala sekolah, guru BK, kemudian juga pengawas, itu untuk berkesempatan diajari bagaimana membuat soal tentang asesmen nasional, yaitu dari AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi yang membuat soal itu bukan, kita membuat soal itu tujuannya hanya untuk persiapan di Jawa Tengah, agar anak-anak di Jawa Tengah, guru-guru di Jawa Tengah, kepala sekolah di Jawa Tengah, ini siap untuk menghadapi AKM. Yang seharusnya minggu depan, itu SMA sudah mulai Pak Trinova. Kita sudah mulai melaksanakan asesmen nasional, ternyata ada perubahan jadwal bahwa itu akan dilaksanakan pada bulan September. Jadi saya juga sempat agak sedikit tertawa, kemudian tapi terus saya balik kembali, oh iya, yang penting sudah saya sampaikan. Jadi ketika saya memperoleh tentang asesmen nasional, ini mungkin sedikit sharing, saya sampaikan kepada orang tua karena melibatkan semuanya itu harus terlibat. Asesmen nasional ini sebagai potret sekolah, sehingga saya perlu bekerja sama dengan orang tua. Nah, ketika itu saya kumpulkan orang tua melalui Zoom seperti ini dan antusias sekali orang tua kelas 11 karena yang menjadi sasaran untuk SMA adalah kelas 11. 12:30 saya selesai, Pak. Ternyata 12:30 juga itu ada informasi bahwa ada perubahan jadwal. Jadi yang saya sampaikan jadwalnya Maret, ternyata begitu saya keluar dari Zoom, saya membaca di Google, oh ini ada perubahan jadwal dilaksanakan bulan September. Tetapi apapun yang akan dilakukan, toh itu tetap akan dilakukan, hanya masalah penjadwalan saja. Saya pikir tidak menjadi masalah. Dengan diundurnya kegiatan itu, kita ambil positifnya sehingga sekolah itu semakin siap untuk melaksanakan atau menghadapi asesmen nasional.
Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tri, bahwa hari ini saya harus menyampaikan tentang survei lingkungan belajar. Baik, saya akan menyampaikan sedikit tentang lingkungan belajar. Kalau tadi di dalam survei karakter yang menjadi sasaran itu adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Demikian juga dengan survei lingkungan. Yang menjadi sasaran di dalam survei lingkungan adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Baik, saya paparkan untuk survei lingkungan belajar. Bapak Ibu, ini tentunya kita perlu bersyukur sekali PGRI tanggap sehingga kita bisa mempersiapkan asesmen yang akan kita lakukan. Mohon maaf saya sampaikan di awal, ini nanti Bapak Ibu untuk tugas dari survei lingkungan belajar, saya tidak menyiapkan Bapak Ibu untuk membuat soal survei lingkungan belajar karena perhitungan saya soal ini nanti datangnya dari pusat. Nah, yang akan saya lakukan nanti setelah sesi ini selesai, Bapak Ibu mencoba mengerjakan survei lingkungan belajar itu seperti apa. Ya, jadi nanti survei lingkungan belajar akan kita kemas, tidak Bapak Ibu membuat soal lingkungan belajar, tetapi Bapak Ibu akan kami coba untuk mengerjakan soal-soal tentang survei lingkungan belajar. Bapak Ibu tugasnya kan juga sudah banyak, guys. Jadi setiap pemateri memberikan tugas, nanti kalau saya berikan tugas lagi tambah banyak lagi. Nanti protes ke Bu Katarina. Bu Katarina itu kok banyak sekali tugas dari PGRI gitu, untuk memperoleh sertifikat saya harus membuat tugas banyak sekali. Jadi nanti tugasnya dari saya hanya mengerjakan soal-soal saja. Jadi Bapak Ibu, untuk survei lingkungan belajar. Di dalam survei lingkungan belajar, apa sih tujuan diadakan survei lingkungan belajar? Diadakan survei lingkungan belajar tidak lain, ini bertujuan untuk menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya. Kemudian dilihat bagaimana tingkat partisipasi, tentunya mengharapkan di sini tingkat partisipasi yang tinggi, kemudian mampu memberikan cerminan yang lebih baik. Kemudian dari survei lingkungan belajar ini juga dipakai sebagai alat untuk refleksi, memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pembelajaran. Bapak Ibu, di dalam AKM itu terdiri dari dua hal, yaitu ada numerasi dan ada literasi. Nah, dari masing-masing, kemarin sudah panjenengan terima di kegiatan sebelumnya, bahwa semua guru harus mempersiapkan dengan baik agar anak-anak memiliki bekal yang cukup untuk numerasinya. Anak-anak diberikan bekal yang cukup untuk literasinya. Nah, dari mana Bapak Ibu? Itu dilihat semuanya dari kualitas pembelajaran. Siapa yang melaksanakan pembelajaran? Yang melaksanakan pembelajaran ini adalah Bapak Ibu. Jadi sering saya menyampaikan Bapak Ibu di momen-momen tertentu bahwa kualitas pembelajaran itu adanya di dalam kelas. Jadi mutu suatu pembelajaran itu ada di dalam kelas. Kemudian di dalam kelas itu berkaitan sekali dengan rencana pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu persiapkan dengan baik
Karena tujuan di dalam lingkungan, survei lingkungan belajar, salah satunya ini adalah sebagai refleksi, yaitu melihat kualitas pembelajaran. Kemudian juga dilihat iklim satuan pendidikan. Bagaimana iklim di dalam satuan pendidikan. Bagaimana anak-anak yang ada di sekolah itu dilihat dari misalnya dari sosial ekonominya. Berasal dari latar belakang yang bagaimana. Ini semua digali dari survei lingkungan belajar. Orang tuanya bekerja di mana, berapa penghasilannya, dan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sekolah-sekolah sudah diminta untuk mengirim yang terkait dengan survei lingkungan belajar. Kita diminta khususnya yang SMA, saya tidak tahu untuk yang SD, SMP, kemungkinan juga sama Bapak Ibu, sudah diminta oleh pusat, oleh kementerian, data-data yang berkaitan dengan orang tua. Nama orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, itu semuanya harus kita kirim. Nah, kenapa hal itu kita kirim Bapak Ibu? Tidak lain, itu nanti dipakai sebagai pemetaan. Karena nanti di dalam pelaksanaan assessment ini, pusat itu mengambil anak-anak yang akan diuji itu berdasarkan sampel yang sudah ditentukan dari kementerian. Jadi tidak kita yang menyiapkan, tidak sekolah yang menyiapkan, tetapi diambil dari data peserta didik yang sudah ada di Dapodik. Nah, kalau kita lihat di situ, ada yang diambil dari kelas atas, kelas tengah, dan kelas bawah. Karena apa? Karena dilihat di situ, akan dilihat tingkat partisipasi ini bagaimana dari keseluruhan itu. Jadi itu di dalam survei lingkungan belajar. Jadi tujuannya sudah cukup jelas nih Bapak Ibu. Tujuan survei belajar menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya. Kemudian yang kedua, tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik. Yang ketiga, sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Maka yang menjadi sasaran, tadi saya sampaikan, tidak hanya siswa, tetapi juga guru dan kepala sekolah. Kemudian, di dalam program Merdeka Belajar yang diusung oleh Mas Menteri, yaitu Pak Nadiem Makarim, beliau memiliki tujuan yang besar untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, dalam program tersebut, pendidikan dapat berubah lebih baik melalui hal yang kecil yang dilakukan di kelas. Misalnya, dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan bahagia. Sering kita istilahkan yaitu dengan happy learning. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mempersepsikan, memaknai merdeka belajar itu artinya anak diberikan bebas mau belajar apa terserah. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Jadi merdeka belajar ini anak diberikan suatu kebebasan. Mereka belajar sesuai dengan talentanya. Nah, karena anak diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan talentanya, maka muncullah guru merdeka mengajar. Nah, dengan merdeka mengajar bukan berarti Bapak Ibu guru itu aku ngajar ngene yo ora apa-apa, ngono ya ora apa-apa, kan merdeka belajar. Tentunya juga tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi arti merdeka mengajar, kita diberikan suatu kebebasan untuk menggunakan berbagai media, menggunakan berbagai strategi, sehingga tujuan di dalam pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan talenta anak masing-masing. Sehingga tidak ada satu anak pun yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kita masih ingat Bapak Ibu bahwa di dalam kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah
kurikulum 2013 yang core-nya itu adalah mastery learning, yaitu pembelajaran tuntas. Maka kalau anak tidak tuntas harus diremedi. Kalau sudah tuntas, anak harus diberikan pengayaan. Nah, ini tentunya ini harapannya di dalam kelas ini betul-betul menjadi sesuatu bagi anak-anak. Yes, menjadi sesuatu bagi anak-anak. Jadi ini berkaitan erat sekali Bapak Ibu terkait dengan survei karakter tadi. Jadi di dalam belajar itu tidak terlepas dari dari lingkungan belajar, kemudian juga tidak terlepas dari karakter anak. Sehingga kita perlu menanamkan pada anak-anak kita. Kalau pembelajaran, kalau secara kognitif, mungkin itu tidak butuh lama untuk mengajari anak-anak. Tetapi untuk mengajari karakter, ini butuh waktu lama. Padahal kita selalu didengung-dengungkan bahwa sekolah itu tidak hanya transfer knowledge, tetapi transfer value. Di sini Bapak Ibu, apakah di dalam sekolah itu betul-betul sudah ada kenyamanan di dalam anak belajar? Apakah keamanan anak terjamin? Kemudian apakah anak di sekolah itu sudah senang mengikuti pembelajaran? Jangan-jangan begitu anak-anak ada di dalam sekolah ini merasa terpenjarakan karena mungkin gurunya memberikan materi itu saja, yang penting tercapai kurikulum tanpa memperhatikan anak tadi, tanpa memperhatikan anak. Misalnya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tidak dimaksimalkan. Sekarang eranya IT, mau tidak mau, suka tidak suka, guru saat ini harus mengajar menggunakan IT. Setahun yang lalu, Bapak Ibu, 11 bulan yang lalu, kita tidak menyangka bahwa pandemi akan melanda negara kita juga. Ketika pertama kali di Wuhan, kita takut-takut, kita ini ternyata itu pun sampai di Indonesia. Dan sampai saat ini belum berakhir, pandemi itu masih berjalan terus. Nah, maka guru harus menyikapi. Jadi dari hal yang kecil yang dilakukan di dalam kelas, ini harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Sehingga anak-anak tidak bosan. Sehingga anak-anak selalu rindu akan sekolahnya, selalu rindu akan guru-gurunya. Nah, ini harus kita ciptakan lingkungan belajar yang baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat melalui lingkungan belajar yang lebih menyenangkan, maka salah satu tujuan Merdeka Belajar pun dapat terrealisasi, yaitu mengurangi beban atau tekanan para guru, peserta didik, hingga orang tua siswa. Dengan begitu, maka tidak ada lagi tekanan saat menghadapi pembelajaran, memikirkan prestasi, kesejahteraan, nilai, administrasi, hingga hubungan interaksi pendidik yang kurang baik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di dalam sekolah harus kita hilangkan tekanan-tekanan yang bisa membuat stresnya anak. Kenapa Pak Menteri itu menghilangkan UN untuk tahun ini? Seperti kita ketahui Bapak Ibu, ketika UN itu masih ada, UN menurut Pak Menteri, mengapa dasarnya, kenapa itu dihilangkan, itu hanya mengukur secara kognitif, tapi tidak bisa mengukur keseluruhan, tidak bisa mencerminkan keseluruhan. Nah, dengan dihilangkannya UN, itu bisa mengurangi tekanan-tekanan semuanya. Sampai kadang-kadang anak yang takut sekali, sering kita dengar ada anak yang sampai bunuh diri, kemudian sampai stres, itu hanya menghadapi UN. Namun sebenarnya kalau semuanya itu dipersiapkan dengan baik,
hal itu pun sebenarnya tidak seharusnya muncul, ya, tidak seharusnya stres itu ada, yaitu kalau nyambung antara guru dengan peserta didik, bekerja sama dengan orang tua sehingga semuanya bisa. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, kalau lingkungannya itu tidak baik, interaksi antar pendidik ini juga kurang baik, maka ini pun akan menghambat, akan menyebabkan kondisi di suatu lembaga, kondisi di satuan pendidikan ini juga kurang nyaman. Apakah ada guru yang membuli ketika mengajar? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tomo. Bagaimana menyikapi ketika ada Bu Nurul tadi bertanya, bagaimana Pak menyikapi kalau ada anak yang seperti ini? Ditanya dulu dengan baik-baik, kemudian dicarikan solusi. Nah, di dalam lingkungan belajar ini juga akan ditanyakan Bapak Ibu, apakah ada guru yang di dalam kelas itu ketika mengajar itu menggunakan kata-kata yang sekiranya itu tidak mengenakan muridnya. Kemudian apakah ada di dalam pergaulan sehari-hari antar guru juga kurang baik. Itu akan ditanyakan di dalam survei lingkungan belajar. Nah, di dalam lingkungan belajar, dalam program Merdeka Belajar, ini akan membawa perubahan bagi pendidikan Indonesia. Di mana dengan adanya program Merdeka Belajar diharapkan lingkungan belajar lebih efektif, lebih menyenangkan, lebih inovatif, dan kreatif, yang pastinya ini akan membawa kebahagiaan bagi peserta didik, guru, dan orang tua murid atau orang tua peserta didik. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan beberapa tahun yang lalu pernah saya berkesempatan untuk belajar di luar, bahwa penjurusan itu ketika 2017 Bapak Ibu saya berkesempatan untuk mendampingi anak-anak ke Jerman. Kemudian anak-anak belajar, saya belajar juga dari kepala sekolahnya bagaimana menciptakan anak-anak agar inovatif, agar kreatif. Kemudian mereka juga happy, mereka senang di lingkungan belajar. Ternyata Bapak Ibu menggali talenta mereka, itu penjurusan tidak dimulai dari kelas 10. Jadi tidak dimulai ketika anak-anak sudah ada di SMA, ketika mau masuk ke SMA, ketika kelas 10 di SMA. Tetapi di sana dimulainya, yaitu ketika anak naik ke kelas 5. Jadi kelas 5 itu sudah mulai dijuruskan, mereka ada yang milih jurusan matematika, ada yang memilih jurusan biologi, itu sampai nanti ketika dia lulus. Kemudian ini pernah ya di Indonesia ketika itu Pak Anies Menteri Pendidikannya, orang tua wajib mengantar anak-anaknya ke sekolah di hari pertama. Ternyata itu dilakukan di Jerman Bapak Ibu, karena waktu saya ke sana itu pas hari pertama masuk sekolah. Jadi saya mengikuti prosesinya bagaimana di sekolah itu diciptakan, orang tua datang, bahkan tidak hanya bapak ibunya, tetapi semuanya, sampai ke neneknya, sampai ke kakaknya, semua ikut mengantar ketika hari pertama masuk. Kemudian semua ada di aula, setelah itu ada perwakilan orang tua menyerahkan ke sekolah. Nah, setelah masuk di sekolah mereka dikelompok-kelompokkan sesuai dengan jurusannya. Orang tua menyerahkan pada wali kelasnya masing-masing. Wali kelasnya mengantar mereka masuk ke kelas yang akan ditempati. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Itu kalau kita sampaikan artinya apa?
ada keterkaitan antara orang tua, antara sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Harapannya apa? Membawa kebahagiaan ini. Tadi pagi ketika saya memberikan sharing dengan teman-teman guru SMA Negeri 3, tadi pagi saya menyampaikan, ayo kita lakukan apa yang telah menjadi pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kita buat sekolah ini sebagai taman. Sekolah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kemudian, ayo coba kita lihat itu lagu-lagu yang ada di keluarga Cemara. Ya, ada di keluarga Cemara, itu anak-anak lempeng tas, kemudian menunggu Bapak Ibu guru datang. Artinya apa? Bahwa di sekolah itu sudah tercipta suasana lingkungan belajar yang menyenangkan. Tentunya di sekolah Bapak Ibu juga sudah hal itu terwujud. Bapak Ibu, bahwa di dalam lingkungan belajar ini dapat dibagi menjadi dua. Ini saya ambil dari Muhyiddin Syah pada tahun 2011, yaitu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini meliputi sosial di sekolah, lingkungan sosial siswa, dan lingkungan keluarga. Kemudian yang non-sosial ini gedung, letaknya, rumah siswa, alat belajar, keadaan cuaca, pencahayaan, dan waktu belajar. Bapak Ibu, saya cerita lagi, 2019 saya berkesempatan juga untuk studi banding Bapak Ibu, studi banding salah satu sekolah yang nun jauh di sana. Pertama saya ke daerah Sidoarjo Bapak Ibu, di situ SD itu sering dikunjungi oleh pemerhati pendidikan baik yang dari dalam maupun dari luar. Dikatakan di situ sekolahnya manusia Bapak Ibu. Kita mau menuju ke sekolah itu harus menggunakan sarana air, menggunakan perahu kecil kita untuk menuju ke sana sekitar 1 jam. Itu masih ikut di kota Sidoarjo. Saya hanya berpikir ini masih masuk di kota seperti ini. Kemudian dilanjut saya berkesempatan lagi Bapak Ibu untuk melihat lingkungan belajar yang ada di salah satu SMA yang ada di Kampung Laut. Ini betul-betul berpengaruh non-sosial ini Bapak Ibu. Letaknya itu jauh, untuk menuju ke sekolah itu kita juga harus menggunakan perahu lewat Cilacap. Lewat Cilacap kita melewati Nusa Kambangan, masih ke sana lagi Bapak Ibu. Kemudian keadaan cuaca ini berpengaruh sekali. Ketika jam itu sudah akan waktu zuhur Bapak Ibu, air laut itu sudah ke lingkungan sekolah. Sudah rob Bapak Ibu. Jadi jam belajarnya itu tidak tergantung pada jam seperti kita-kita, tetapi tergantung pada cuaca. Karena apa? Anak-anak kalau sudah hujan atau apa, dia tidak bisa pulang. Maka kalau cuacanya tidak mendukung, anak-anak itu harus segera dipulangkan. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu yang masih ada di Jawa Tengah, tetapi tidak termasuk di daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Kemudian guru-gurunya juga sungguh luar biasa Bapak Ibu, sinyal juga tidak ada. Jadi ini suatu keberuntungan, ini masuk di yang akan mempengaruhi lingkungan belajar yang non-sosial. Gedung yang ada di sekolah tersebut Bapak Ibu sudah dinaikkan, kena rob lagi, dinaikkan, kena rob lagi. Nah ini jadi semua ini akan mempengaruhi dalam lingkungan belajar.
Kemudian untuk aspek survei lingkungan belajar. Aspek lingkungan belajar yang pertama yaitu iklim keamanan sekolah. Keamanan sekolah dan well-being. Kemudian sikap dan keyakinan. Kebijakan dan program sekolah. Ini ada di dalam iklim keamanan sekolah. Sikap dan keyakinan. Kita ambil suatu contoh di sekolah kita, yang kebetulan sekolah negeri. Kalau yang di sekolah swasta, keyakinan, ini keyakinan. Kalau Kristen ya semuanya anak beragama Kristen. Kalau yang berbasis Islam semuanya pasti Islam. Tetapi kalau kita di sekolah negeri, ini agama itu boleh berbeda-beda. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berkeyakinan beda? Nah, ini. Kemudian tentang kebijakan, apakah kebijakan yang dilakukan oleh sekolah, apakah program yang dilakukan oleh sekolah, ini juga mendukung di dalam lingkungan belajar anak. Apakah sudah mendukung di dalam anak memperoleh pembelajaran? Yang kedua, yaitu iklim kebinekaan sekolah. Di sekolah ini ada praktik multikultural di dalam kelas. Jadi di dalam kelas ini juga beraneka budaya. Kita juga harus memahami semuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mungkin baik untuk di satu budaya, tidak baik untuk di budaya yang lain. Kita ambil suatu contoh. Misalnya kita ada di Jawa Tengah, kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, itu mengatakan mau tidur, itu mau sare. Tetapi kalau itu sudah halus. Tetapi kalau itu di Jawa Barat, mengatakan sare, ini adalah kasar. Artinya tidak untuk orang tua. Artinya apa? Bahwa kita harus praktik untuk multikultural di dalam kelas. Kemudian yang kedua, yaitu sikap dan keyakinan guru serta kepala sekolah. Hal ini pun juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh sekolah, yang dituangkan di dalam program-program sekolah. Yang berikutnya, indeks sosial ekonomi. Indeks sosial ekonomi, apa yang ditanyakan? Yaitu terkait dengan pendidikan orang tua, terkait dengan profesi orang tua, terkait dengan fasilitas belajar di rumah. Bapak Ibu, dengan kondisi PJJ seperti ini, belum semua anak memiliki fasilitas yang sama. Mungkin orang tuanya mampu untuk membelikan mereka HP yang kiranya bisa mendukung untuk belajar. Tetapi hal itu tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin karena sinyal tidak ada. Jadi fasilitasnya ada, tetapi kondisi lingkungan mereka tidak mendukung. Nah, apa yang akan dilakukan oleh sekolah? Nah, dengan melihat semua yang ada di sini, maka kepala sekolah harus mengambil suatu kebijakan, harus membuat suatu program. Sehingga anak-anak tadi yang berasal dari orang tua yang berbeda, berasal dari profesi orang tua yang berbeda, berasal dari lingkungan fasilitas belajar yang berbeda, memperoleh pengetahuan yang sama. Kemudian yang berikutnya yaitu kualitas pembelajaran. Di dalam kualitas pembelajaran, tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kita kualitas pembelajaran itu adanya di dalam kelas. Di dalam kelas siapa yang memanajemen di dalam kelas? Yang memanajemen di dalam kelas, manajer di dalam kelas adalah Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah sebagai manajer di dalam kelas. Sebagai seorang manajer di dalam kelas,
harus mampu memanage kelas dengan baik. Tadi juga sudah saya sampaikan, kualitas pembelajaran ada di kelas. Kemudian di kelas itu apa? Di dalam menyusun RPP kita. Kalau RPP kita baik, insya Allah manajemen kelas itu juga akan baik. Kemudian dukungan afektif, aktivasi kognitif, semuanya ini akan mencerminkan di dalam kualitas pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak. Apa yang menjadi tujuan kita? Bapak Ibu, kadang-kadang kita di dalam mengajar, kita lupa akan teori belajar. Kenapa? Di dalam kompetensi guru, di antaranya sebagai seorang guru, itu harus mampu memahami berbagai teori belajar. Di dalam teori belajar, Bapak Ibu, ada teori kognitif. Kalau kita ingin merubah tingkah laku anak, kita menggunakan teori apa? Kalau teori belajar itu yang kita gunakan, maka media atau strategi apa yang akan kita gunakan? Yang berikutnya lagi, misalnya kita ingin merubah sikapnya anak. Kalau ingin merubah sikapnya anak, teori belajar apa yang kita gunakan? Setelah kita tahu teori belajar apa yang kita gunakan, maka strategi, metode apa yang akan kita gunakan. Demikian juga, kalau kita ingin anak-anak itu berubah tentang psikomotornya, teori mana yang kita gunakan? Setelah teori mana yang kita gunakan, maka strategi atau metode apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pembelajaran itu. Ini semuanya terkait di dalam manajemen kelas. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini Bapak Ibu, RPP yang sebagai dasar untuk memanage kelas itu tidak hanya sekedar administrasi yang dibawa ke dalam kelas, jaga-jaga kalau nanti kepala sekolahnya kebetulan keliling melihat bagaimana guru mengajar, yang penting sudah membawa administrasi. Harapan kami tidak demikian Bapak Ibu. Jadi RPP itu betul-betul Bapak Ibu lakukan di hari itu. Jadi RPP yang dibuat 1 tahun boleh namanya rencana. Apakah itu bisa berubah? Bisa. Apakah itu bisa berubah? Ya namanya rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat 1 tahun sekali, tidak apa-apa. Tetapi nanti setelah selesai pembelajaran kita melakukan refleksi. Oh, ternyata dari rencana saya seperti ini, maka harus seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita betul-betul memegang RPP masuk ke dalam kelas, dimulai dari pembukaan, pelaksanaan pembelajaran, sampai pada penutup. Kualitas pembelajaran Bapak Ibu sebenarnya ada di mana? Di pembukaan. Ketika pembukaan Bapak Ibu di dalam mengajar itu bagus, maka manajemen kelas ini akan terlaksana dengan baik. Namun kadang-kadang yang namanya manusia, kita sudah ada bel, ngosek 5 menit meneh. Tapi mudah-mudahan tidak untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi masih menunggu, nanti belum ketemu dengan temannya di jalan, ngobrol di jalan, sehingga masuk ke dalam kelas ini terlambat, mengakibatkan manajemen kelasnya juga terganggu. Jadi kalau sudah manajemen kelasnya terganggu, anak sedikit ramai, kemudian gurunya marah. 2 jam tidak digunakan untuk mengajar, digunakan untuk hal yang lain. Nah ini, jadi kita kembali pada manajemen kelas yang baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu pengembangan guru. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, itu tidak harus sama, karena apa? Nanti ada refleksi dan ada perbaikan pembelajaran. Kenapa Bapak Ibu itu kok dituntut untuk membuat PTK, membuat penelitian? Ini sumbernya Bapak Ibu.
Karena melalui PTK, melalui penelitian tindakan kelas, melalui penelitian yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa menemukan, bisa merefleksi, bisa memperbaiki pembelajaran. Jadi tujuan PTK itu tidak hanya untuk sekedar kenaikan pangkat, tetapi itu untuk merefleksi pembelajaran, untuk perbaikan pembelajaran. Kalau sekiranya itu tidak baik, maka kita harus menggunakan yang lain, menggunakan teknik atau strategi yang lain. Ya, jadi kalau selama ini mungkin masih ada Bapak Ibu yang merasa kok abot mento guru dikongkon penelitian, dikongkon ini, dituntut ini, dituntut. Ya karena kita profesi Bapak Ibu, kita memilih menjadi guru itu adalah sebuah profesi. Yang namanya profesi, kita harus profesionalisme. Agar kita profesionalisme, kita harus membekali diri kita dengan kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan. Kemudian yang berikutnya di sini ada dukungan untuk refleksi guru. Jadi Bapak Ibu kita perlu selalu untuk mengembangkan kompetensi kita. Kita harus selalu belajar sepanjang hayat. Sekarang Bapak Ibu digelar di mana-mana, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, kita bisa meningkatkan kompetensi kita bisa mengembangkan kompetensi kita melalui sumber-sumber yang kira-kira kita butuhkan. Baik, saya lanjutkan. Itu tadi terkait dengan aspek survei lingkungan belajar. Jadi aspeknya ada 5. Pertama, iklim keamanan, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, pengembangan guru. Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Pak Tomo, bahwa sasaran yang menjadi sasaran survei lingkungan belajar ini adalah kepala sekolah, semua guru, dan siswa. Semua kepala sekolah, semua guru. Jadi ini tidak ada batasan. Jadi guru A, guru B tidak, semuanya, semua guru. Jadi Bapak Ibu harus bersiap-siap di sini. Maka hari ini nanti saya coba memberikan soal tentang survei lingkungan belajar. Bapak Ibu, waktu untuk mengerjakan survei lingkungan belajar jenjang SD itu 20 menit. Sedangkan jenjang SMP, SMA, SMK itu 30 menit. Kemudian bentuknya ini adalah angket. Untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, ini waktunya diberi waktu, kalau dulu waktunya itu 2 minggu, tetapi yang info terakhir saya terima itu waktunya 1 minggu. Jadi tidak sama dengan anak-anak, yaitu terbatas 30 menit. Jadi kapan kita mau melakukan. Nah, pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel, Bapak Ibu. Diberikan alokasi waktu, melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu. Ini yang awalnya, ini adalah 2 minggu. Ternyata yang saya terima dari LPMP info, tetapi saya belum, ini 1 minggu. Dulu awal yang saya terima memang 2 minggu. Dan info yang terakhir, nanti saya akan cari yang dasarnya yang 1 minggu itu. Kemudian untuk penyusun soal, ini jenjang SD, tadi sudah. Berapa jumlah soal yang harus dikerjakan kurun waktu 20 menit. SD ini 40 soal, kemudian bentuk instrumen survei, kemudian kalau sasarannya itu guru, jumlah instrumennya 40, bentuknya juga sama, kemudian peserta didik, ini jadi kepala sekolah, guru, peserta didik. Jadi guru dan kepala sekolah jumlah soalnya sama.
yaitu 40 soal. Kemudian untuk yang peserta didik itu 30 soal. Khusus untuk ini karena pelaksanaan SMA September Bapak Ibu, berarti saya sudah tidak ikut ini Bapak Ibu. Saya sudah tidak terkena sasaran karena bulan Agustus insya Allah sudah purna, sehingga September hanya bisa melihat teman-teman sedang mengerjakan AKM. Okay. Tapi saya juga senang belajar sehingga saya juga ingin tahu. Kemudian yang berikutnya, ini sama dengan yang tadi, ya, SMP. Sasarannya juga sama, kemudian ini sama untuk yang SMA, SMK. Jadi ini maaf, ini salah ketika SMA, SMK. Waktunya sama, jumlah soalnya sama. Nah ini instrumennya, instrumen survei lingkungan belajar, contohnya seperti ini Bapak Ibu, iklim keamanan sekolah. Keamanan sub aspeknya yaitu keamanan dan well-being kepala sekolah. Instrumennya, apa yang Anda rasakan selama bekerja di sekolah, ini disuruh memilih salah satu. Kemudian contoh indeks sosial ekonomi dari aspek pendidikan orang tua. Mayoritas tingkat pendidikan orang tua peserta didik adalah apa-apa-apa. Ini harus kita jawab sesuai dengan kondisi yang ada. Ini jadi ini tadi yang iklim keamanan sekolah. Saya merasa sangat aman dengan kondisi bangunan yang baik. Saya merasa aman dengan kondisi bangunan yang cukup baik. Saya merasa kurang aman dengan kondisi bangunan yang kurang baik. Saya merasa tidak aman karena kondisi bangunan sudah tua dan rapuh. Ini jadi contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, iklim keamanan sekolah, sikap dan keyakinan guru, dari subunsur sikap dan keyakinan guru. Seberapa sering Anda hadir di sekolah, tidak terlambat dan pulang tepat waktu. Ini bukan di dalam kelas ya Bapak Ibu, tetapi ini kehadiran di sekolah. Kehadiran di sekolah, kehadiran di dalam kelas itu pukul 7. Kehadiran di dalam kelas Bapak Ibu. Yang ditanyakan di sini adalah kehadiran di dalam sekolah. Kalau kehadiran kita di dalam kelas pukul 7, pembelajaran dimulai pukul 7, maka kehadiran kita itu harus kurang dari pukul 7. Kalau kita pukul 7 masih ada di gerbang sekolah, maka kehadiran kita di dalam kelas itu artinya terlambat. Oke. Jadi, seperti ini, seberapa sering Anda hadir di sekolah, tidak terlambat, dan pulang tepat waktu. Karena ada fingerprint Bapak Ibu, kita tidak bisa pulang sewaktu-waktu, jadi kita harus sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian kualitas pembelajaran, manajemen kelas. Di dalam manajemen kelas, instrumennya, perhatikan fasilitas berikut. Jadi di sini ada handphone, laptop, atau komputer, jaringan internet, buku, radio, televisi, koran, majalah. Nah ini biasanya disuruh memilih, diberikan suatu rentang Bapak Ibu. Rata-rata jumlah jenis fasilitas yang digunakan oleh guru di dalam proses pembelajaran dipilih ada berapa. Kalau di sekolah Bapak Ibu kagungan handphone, maka di sini di handphone iya, laptop iya, jaringan internet ada, ditulis jaringan internet ada, kemudian buku ada, radio ada, koran ada. Maka di sini lebih dari 3 macam yang dipilih. Nah, berikutnya. Iklim keamanan sekolah, sub
aspek keamanan dan well-being, instrumen untuk siswa, kalau tadi adalah untuk kepala sekolah dan guru, ya. Sekarang untuk siswa, merasa senang belajar dengan guru di sekolah, selalu, sering, jarang, tidak pernah. Nah, karena ini yang diukur adalah, yang diberi pertanyaan ini adalah siswa, tentunya siswa juga akan menjawab jujur kondisi Bapak Ibu. Tidak bisa kita kondisikan. Ya, ketika Bapak Ibu mengajar tidak menyenangkan, maka siswa kemungkinan dia juga akan menjawab tidak pernah, karena dia tidak merasa senang belajar dengan Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, ketika anak itu menyenangi pembelajaran Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kreatif, inovatif di dalam menyampaikan, maka anak akan mengatakan selalu senang belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, indeks sosial ekonomi, fasilitas belajar di rumah. Nah, ini pertanyaan yang diberikan sama, tetapi siswa di rumahnya. Rata-rata jumlah jenis fasilitas belajar seperti pada daftar yang ada di rumah siswa itu ada berapa? Ya, jadi kalau anak di rumah punya handphone, ya berarti ditulis. Kalau tidak punya laptop, ya berarti tidak punya. Jaringan internet tidak ada. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi anak. Nah, ini Bapak Ibu gantian sekarang, karena nanti yang menjadi sasaran adalah Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak membuat soal karena soal itu sudah dibuat oleh tim pusat. Bapak Ibu hanya mengerjakan, maka di dalam kegiatan pagi hari ini saya pun memberikan tugas tidak membuat soal tapi mengerjakan soal. Kerjakan soal mengenai SLB, survei lingkungan belajar nih, dengan cermat dan jujur di Google Classroom. Maksimal harus diserahkan itu tanggal 27 Februari. Pukulnya 23.59. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Jika ada hal-hal yang ingin disaringkan, monggo kita sharing bareng-bareng. Sehingga dalam kegiatan ini juga ada manfaatnya walaupun itu sedikit. Terima kasih. Untuk sementara saya akhiri dulu Pak Tri. Ya, baik. Matur nuwun Bu Yuli untuk paparannya, untuk sharingnya tentang survei lingkungan belajar. Ini karena waktu, Bapak Ibu, mungkin apakah memungkinkan ini Bu Yuli kalau satu penanya mungkin ya, atau dua penanya ya, yang ini mau bertanya begitu? Monggo, monggo Pak Tri. Mohon izin Bapak Ibu untuk lebih ya dari waktu yang ditentukan, dikarenakan tadi ada kendala sinyal. Lalu mohon juga yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi daftar hadir begitu. Oke, daftar hadir ini nanti akan kami share ya. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mungkin terkait dengan survei lingkungan belajar ini? Ya, dipersilahkan boleh di kolom chat begitu atau boleh langsung begitu nggih. Ini paparannya tadi sangat jelas sekali ya terkait dengan survei lingkungan belajar begitu. Monggo Bapak Ibu apakah ada? Ya. Jika mungkin tidak ada, nanti saya akan langsung menyimpulkan, izin menyimpulkan. Karena juga waktu ini mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang Pak tetap nggak bunyi ya? Ini ya. Ya, apakah suara saya terdengar ini, Bu Yuli? Terdengar sekali, Pak. Terdengar ya. Cukup jelas. Ini ada yang
Ada yang mungkin kendala di headset mungkin ya, atau suara. Iya, Baik. sepertinya gitu. Ya, Bapak Ibu, apakah ada ini yang bertanya begitu terkait dengan survei lingkungan belajar? Ya, sepertinya ini sudah jelas semua ini, Bu Yuli. Alhamdulillah. Tinggal nanti mencoba untuk ini mengerjakan bagaimana ya survei instrumen survei lingkungan belajar ini, begitu. Ya, baik. Apakah ada ini, Bu Krisno ini ada yang ditanyakan? Mungkin? Masak apa Kak Nur? Ini baru menyambel. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini karena waktu juga, saya rasa cukup nggih, karena mungkin Bapak Ibu akan ada kegiatan yang lain. Mohon izin, ini Bu Yuli, saya meringkas sedikit begitu terkait dengan paparan yang tadi sudah disampaikan, bahwa survei lingkungan belajar ini memang ada beberapa tujuan Bapak Ibu untuk menggali informasi ya terkait dengan sekolah, begitu, kondisi sekolah sesungguhnya bagaimana, begitu ya, memotret kondisi sekolah sesungguhnya bagaimana, lalu diharapkan partisipasi yang tinggi atau seluruh warga sekolah ini sehingga bisa menggambarkan lebih detail, lebih baik begitu. Dan ini juga menjadi alat refleksi atau alat bercermin ya bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi semua warga sekolah ya, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan juga iklim satuan pendidikan yang ada. Dan di sini memang korelasi ya dengan Merdeka Belajar yang disampaikan Pak Menteri untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan ini. Ya, baik. Jadi melalui lingkungan yang menyenangkan, membahagiakan ini diharapkan tujuan dari pendidikan yang memerdekakan itu dapat terrealisasi. Lalu tadi lingkungan belajar itu ada lingkungan yang lebih efektif, yang menyenangkan, inovatif, kreatif, begitu. Diharapkan ini ada melalui dua hal ya, dua lingkungan, yaitu lingkungan sosial, yaitu lingkungan sekolah, sosial siswa, ini keluarga, begitu, dan juga ada lingkungan belajar yang non sosial, tadi dikatakan ada gedung sekolah, letaknya di mana, lalu ada rumah siswa, ada alat belajar siswa, sarana prasarana, mungkin juga cuaca, tadi digambarkan cuaca, pencahayaan, waktu, begitu, dan tadi dikatakan ada juga aspek ya, aspeknya ini ada 5 aspek berkaitan dengan lingkungan belajar, ada aspek iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan di dalam sekolah, lalu ada indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Dan tadi ada instrumen yang disampaikan dari Bu Yuli. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup. Terima kasih banyak untuk partisipasinya di kegiatan SLCC PGRI Kota Salatiga ini. Semoga membawa manfaat yang besar untuk Bapak Ibu dan juga tetap semangat begitu untuk mencerdaskan bangsa ini ya. Transformasi pendidikan ini menjadi milik kita bersama, dan ini perlu bergotong royong tadi ya, karakter dari Pak Tomo. Mungkin ada yang disampaikan Bu Yuli, mungkin sepatah dua patah kata. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti di pagi hari ini, sesi survei karakter dan survei lingkungan belajar, ini bisa memberikan pengetahuan, manfaat untuk Bapak Ibu semua, karena saya lihat ini pesertanya luar biasa Pak Tri, ada tidak hanya dari Salatiga tetapi dari luar Salatiga juga banyak.
salam kami untuk Bapak Ibu semua. Kita ada di garda terdepan, kita bersyukur menjadi guru. Kewajiban kita, anak-anak yang sekarang masih ada di SD, SMP, SMA, ketika nanti ada bonus demografi, kita bisa mempersiapkan anak-anak itu dengan baik. Ini suatu kebahagiaan untuk kita semua. Jadi monggo Bapak Ibu, kita betul-betul melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan apa yang dituntut oleh pemerintah, karena tugas kita itu sebenarnya berat. Jadi tugas kita itu sebagai bengkelnya manusia ya Pak Tri ya. Jadi kita adalah bengkelnya manusia, kemudian kita pencetak generasi muda yang betul-betul memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh negara ini. Jangan sampai nanti negara Indonesia ini pada saat demografi, yaitu pada tahun 2045, anak-anak kita tertinggal jauh. Jadi kita harus mampu memanfaatkan seperti Cina. Cina dengan penduduk yang ada, apapun bisa dihasilkan oleh Cina. Ayo Bapak Ibu, kita punya tugas untuk menyiapkan mereka. Kita punya tugas yang mulia, insya Allah nanti semuanya akan terbayar apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi, itu mungkin Pak Tri. Jadi saya ingin Bapak Ibu guru yang hadir di sini tetap semangat, tetap melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Kebahagiaan kita ketika murid-murid kita itu berhasil. Seperti Bu Katarina kemarin anaknya memperoleh juara internasional. Selamat Bu Katarina. Jadi itu adalah kebahagiaan guru, itu ada di situ. Kemudian tadi juga ada di share grup PGRI ya Bu Katarina. Ya siap. Pak Ketua kita hari ini sedang ikut vaksin. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi juga kita semua bisa divaksin sehingga kita bisa bertatap muka dengan anak-anak yang sudah kita rindukan. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita nanti bertemu di acara yang berbeda karena PGRI masih memiliki agenda-agenda yang banyak untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Yuli. Baik, saya kembalikan ini ke Bu Katarina. Baik, terima kasih Pak Trinova yang sudah mengantarkan kegiatan dengan sangat bagus. Terima kasih kepada narasumber Pak Tomo, Bu Yuli. Luar biasa hari ini, tetap semangat meski banyak kendala teknis di hari ini. Bapak Ibu peserta BIMTEK Asesmen Nasional, kami juga mohon maaf atas kendala-kendala yang kita alami hari ini. Tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan. Kita akan bertemu kembali 1 minggu yang akan datang. Semoga bisa berjalan lancar di pertemuan yang terakhir. Kami juga berharap Bapak Ibu dapat melakukan aktivitas pembelajaran dengan sangat baik. Ada satu tambahan saya umumkan di PGRI Kota Salatiga saat ini sedang ada program BDR, belajar dari rumah untuk siswa-siswi SD, untuk sementara SD dulu. Jadi nanti mungkin berproses untuk SMP dan SMA. Untuk sementara SD ini sudah berjalan dalam minggu ini dan kami akan share di grup BIMTEK kita. Bukan berarti ini kok campur-campur, bukan. Itu nanti hanya monggo di-sharekan kepada, kalau Bapak Ibu punya putra-putri masih SD, monggo bisa mengikuti atau kepada guru-guru SD. Itu saja titipan dari kami. Bapak Ibu, kita belajar bersama dengan PGRI Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Izin live. Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli. Sukses semuanya. Amin, sukses semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.
Sama-sama, Bapak Ibu. Terima Izin kasih. lab juga. Dan berkati. Terima kasih Ibu, Bapak, izin lab. Matur nuwun. Assalamualaikum. Saya izin mengakhiri pertemuan ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat semangat.